Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tarisa Putri Safa, biasa dipanggil Aca, dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung, angkatan tahun 2018. Kali ini Aca bakal ngejelasin soal public relation. Jadi apa sih itu public relation? Public sendiri adalah sekelompok orang dengan tujuan yang sama, sedangkan relation ini adalah hubungan. Singkatnya, public relation ini gimana caranya kita membangun hubungan yang baik tentunya dengan orang-orang banyak. Dalam perusahaan, public relation ini berguna untuk menjembatani atau mengkomunikasikan dari pihak internal perusahaan yaitu karyawan atau stakeholder juga ke eksternal perusahaan yaitu masyarakat. Jadi singkatnya itu public relation gimana caranya bisa mengemas perusahaan dengan baik. Jadi citra perusahaan di mata publik itu baik gitu. Terus apa sih bedanya sama jurnalistik? Sebenarnya humas atau PR sama jurnalistik ini sama-sama aja, yaitu pengen informasiin ke publik. Cuman bedanya humas ini mengemas informasi yang baik demi citra perusahaan, sedangkan jurnalis ini memberikan informasi yang dianggap penting untuk khalayak. Terus emang seberapa penting sih seorang humas menguasai PR writing? Jadi kita bakal bahas soal PR writing. PR writing atau teknik menulis dalam PR ini sangat dibutuhkan karena humas ini setiap nulis bakal dibaca juga oleh internal dan eksternal. Apalagi publiknya ini kan pasti beda-beda. Beda-beda latar belakang, beda-beda rentang usia, pendidikan, dan lain-lainnya. Otomatis tulisan yang dihasilkan harus universal. Jadi orang-orang bisa baca dengan mudah gitu teman-teman. Terus ada juga apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin humas buat nulis? Sebenarnya sama aja sama jurnalistik, ada kaidah jurnalistik di dalamnya. Humas ini pertama kaidah jurnalistiknya itu piramida terbalik atau ada lead, body, and tail. Lead ini merupakan inti dari berita atau inti dari tulisan yang pengen kita tulis. Sedangkan body ini adalah informasi detail, informasi tambahan yang disampaikan oleh tail, jadi bakal diperjelas ulang sama tail karena mereka bertiga ini saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, ada penulisan dengan 5W1H. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya 5W1H itu who, where, what, why, dan when. Satunya lagi adalah how. Jadi nggak perlu kok buat semuanya masuk si elemen ini ke dalam suatu cerita atau tulisan, bisa juga cuman beberapa aja. Tapi ada saran dari dosen ini, yang terbaik adalah menggunakan kata mengapa di awal tulisan dibanding menggunakan kata apa gitu. Terus yang ketiga ada readability. Kayak yang tadi udah dijelasin di awal, kalau tulisan kita kan publiknya itu random dengan berbagai macam latar belakang. Jadi tulisan yang kita hasilkan juga harus dimengerti. Minimal dalam satu paragraf itu 30 kata. Terus yang terakhir ini ada natural. Jadi natural ini gimana kita nulis tapi gaya tulisannya nggak dibuat-buat, nggak berbelit-belit, tapi ada terkesan, ada bercakap, sama ada ikatan emosional di dalamnya. Karena ikatan emosional ini penting banget buat pembaca. Pembaca bisa ngerasa seolah lebih dekat sama penulisnya. Gitu. Aca juga bakal jelasin 3 elemen penting dalam menulis. Yang pertama adalah rasional. Rasional atau sesuai fakta. Ada baiknya ketika kita ingin menulis suatu tulisan, kita harus riset dulu seperti apa di fakta di lapangannya. Kita juga bisa cantumin sosok-sosok kredibel yang ada di perusahaan, bisa cantumin kutipan-kutipan dari perusahaan, juga testimoni dari klien. Yang kedua adalah mengangkat emosional. Jadi gimana caranya kita nulis, tapi bisa nyampe ke emosional pembaca. Misalnya, kita ngangkat tema-tema atau tulisan yang dekat sama kehidupan kita. Terus yang terakhir ada kreativitas. Kreativitas ini tentu diperluin banget di era teknologi saat ini. Karena nggak semua pembaca itu bisa waktu luang untuk ngebaca tulisan dalam waktu lama. Ada juga pembaca yang ngebacanya cuman selewat doang karena di waktu sibuk. Nah itu gimana caranya kita harus menarik mata pembaca di beberapa detik awal, yaitu 12 detik. Gitu. Terus kita juga bisa cantumin judul atau headline yang menarik karena judul atau headline ini bakal dibaca sama pembacanya tuh, wah ini ada berita apa gitu.
April ini ada tulisan apa yang menarik, mereka bakal kemungkinan buat ngebaca tulisannya lebih banyak ke halaman berikutnya. Tadi Aca udah nyampein beberapa hal yang sebaiknya ada dalam tulisan. Dan sekarang Aca bakal nyampein 3 hal yang sebaiknya dikurangi di dalam tulisan atau nggak ada sama sekali di dalam tulisan. Pertama ada eufemisme. Eufemisme ini menggunakan kata-kata yang kurang enak atau terdengar kurang sopan jika dibaca. Misalnya, suatu perusahaan melakukan pemecatan karyawan. Ini dianggap kurang baik karena terdengar kurang sopan, maka kata pemecatan bisa diganti dengan perampingan karyawan. Yang kedua ada hiperbola. Hiperbola ini melebih-lebihkan suatu perusahaan dalam tulisan. Karena sebenarnya pembaca ini lebih suka sama media yang terkesan netral, tidak berpihak kepada satu perusahaan. Nah, sebaiknya kita dalam menulis tidak mencantumkan semua dalam paragraf kelebihan kita. Yang ketiga adalah jargon. Jargon ini boleh dicantumkan di dalam tulisan, tapi kembali lagi, dicantumkannya sesuai porsi, misalnya hanya di dalam satu paragraf, tidak di semua paragraf. Karena lebih baik melakukan soft selling dibanding hard selling. Terus Aca juga bakal ngejelasin soal press release, karena press release ini penting banget dikuasain sama humas. Jadi press release ini gunanya untuk menginformasikan acara, produk, event, atau apapun yang baru di perusahaan. Yang pertama ini kesatuan. Gimana caranya kita nulis, tidak menggabung-gabungkan topik lain, tapi di dalam satu tema, ya cuman ada tema tersebut, nggak digabung-gabungin. Karena pembaca bakal bingung, bakal menafsirkan makna yang ganda dari suatu tulisan ini. Terus yang kedua ada kata kerja. Kata kerja ini baiknya kita menggunakan kata kerja yang aktif, bukan pasif. Bedanya apa? Misalnya gini, kata kerja aktif itu, ibu memasak nasi. Sedangkan kata kerja pasif, nasi dimasak ibu. Jadi bakal lebih menarik di mata pembaca ketika menggunakan kata kerja yang aktif. Lalu ada selanjutnya adalah kesatuan judul. Seperti yang tadi udah dipaparkan, kalau judul ini pembaca bisa membacanya, ada 2 tipe pembaca. Ada yang bisa ngebaca secara cepat di waktu yang sibuk, ada pembaca yang bisa ngebaca di waktu luangnya. Jadi dia bisa ngebaca apapun. Nah, ini diusahakan memilih headline dengan kalimat atau kata yang menarik di mata pembaca. Lalu ada selanjutnya, yang terakhir adalah riset. Riset ini dianggap sebagai tombak atau ujung dari tulisan. Karena riset kita bisa tahu pasar kita sukanya kayak gimana. Pasar kita itu karakteristiknya seperti apa, dan apa misalnya yang lagi trends di dalam tulisan ini. Tadi kita udah bahas soal press release, sekarang kita bakal bahas soal speech writing atau pidato yang disampaikan oleh PR atau humas. Pidato ini bisa berguna ketika kita pengen menginformasikan sesuatu kepada publik. Bisa dalam bentuk press conference, misalnya perusahaan launching produk, atau informasi event, atau kegiatan-kegiatan perusahaan, ataupun bisa klarifikasi suatu hal. Dalam speech writing ini, tentu tulisan sebaiknya enak didengar oleh publik. Lagi-lagi bahwa ketika menulis ini diusahakan gaya bicara atau gaya tulisannya itu universal karena publik kita ini selalu beragam. Lalu diusahakan juga dengan mencampur adukan emosional, apalagi ketika kita membaca suatu hal, otomatis diiringi dengan emosional, pendengar akan lebih mudah tertarik. Singkatnya, speech writing ini bisa disusun dengan judul yang menarik, tentu ada 5W1H, dan lain-lainnya karena ini bakal diterapkan di keseluruhan untuk 5W1H. Selanjutnya kita bakal bahas soal annual report. Annual report ini adalah laporan tahunan perusahaan yang berisi soal perkembangan perusahaan maupun organisasi. Nah, balik lagi ke tujuannya selalu untuk membentuk citra yang baik perusahaan di mata publik. Ini juga bisa dipakai untuk strategi menjual kembali perusahaan kepada mitra bisnis dan juga menumbuhkan citra perusahaan yang baik, kepercayaan yang baik di mata publik. Nah, annual report ini berisi soal perkembangan perusahaan bisa dalam bentuk hard file, cetakan, majalah misalnya, atau dalam bentuk soft file yang dikirimkan melalui email atau bisa dalam website. Di annual report ini berisi tulisan-tulisan perkembangan, rewards atau awards yang didapat oleh perusahaan, juga berisi laporan keuangan, berisikan foto yang beragam dari perusahaan, juga diiringi dengan
desain-desain yang menarik. Bentuk annual report yang baik. Gimana sih caranya membuat annual report yang baik? Jadi sebenarnya isi annual report ini tergantung tema yang dipengen sama perusahaan, sesuai kebijakan perusahaan, sesuai sama visi misi perusahaan. Yang pertama adalah judul yang menarik. Yang kedua ada pesan yang berisi kunci-kunci yang general gitu. Yang ketiga pesan yang memuat emosi pembaca. Yang terakhir ada menggunakan kalimat-kalimat yang terstruktur dan jelas. Panduan untuk menyusun annual report yang baik. Yang pertama, identifikasi dulu sasaran kita seperti apa. Yang kedua, bisa cantumkan angka dalam bentuk tabel atau grafis, tentunya yang sudah dirampingkan, karena pembaca akan lebih mudah memahami jika bentuknya disederhanakan dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lebih profesional. Lalu kita bisa menggunakan foto-foto yang menarik yang dikemas dengan baik. Kita juga bisa mencantumkan artikel-artikel dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Lalu ada testimoni dari pelanggan, review dari orang-orang yang memiliki kapasitas dalam perusahaan, harapan-harapan ke depannya, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada advertorial. Advertorial ini merupakan tulisan yang ditujukan memang untuk mengiklankan suatu produk atau jasa. Nah, di dalamnya bisa berisi yang pertama, ada rincian produk, bisa dijelaskan secara rinci, secara detail, ini produk atau jasa tentang apa, mengandung apa, dan disarankan untuk apa. Lalu ada yang kedua, tentang argumen dari penelitian atau hasil penelitian terkait tentang produk tersebut ialah. Lalu juga ada menjelaskan secara jelas bahwa produk ini merupakan produk yang disarankan bagi para penggunanya yang sekian. Lalu juga harapan-harapan maupun visi misi ke depannya perusahaan ini menargetkan pembeli dari rentang usia sekian. Perusahaan ini menargetkan produk ini bisa dipakai untuk jenis semua kalangan dan sebagainya.